Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah berkenan memberikan hidayah dan bimbingannya hingga sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat kita, takarub kita betul-betul nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di waktu asar seperti ini adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Sekali lagi, waktu asar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Saat malaikat siang maupun malaikat malam selesai menjalankan tugas, naik ke langit, dan sesampai di langit, malaikat ini pun ditanya oleh Allah. Ditanya tentang hamba-hambanya yang ada di bumi ini, yang ada di alam dunia ini. Maka jikalau kemudian kita senantiasa memenuhi panggilan azan seperti ini, termasuk panggilan azan asar seperti ini, maka malaikat itu pun akan bersaksi. Malaikat siang akan bersaksi, malaikat malam akan bersaksi, malaikat siang akan bersaksi, kami tinggalkan hambamu sedang sholat. Malaikat malam yang datang, kami datang, hambamu sedang sholat. Maka ini adalah bagian dari dalam rangka mengharap ridha Allah. Maka sholat kita, takarub kita, ini adalah dalam rangka memenuhi atau tunduk kepada hukum-hukum Allah terhadap kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan buat kita, terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menguraikan tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan bagaimana sikap kita seorang muslim ketika diajak kembali pada hukum Allah itu, dan bagaimana kita memenuhi kewajiban kita dengan melaksanakannya, dan bagaimana kita memenuhi larangan dengan mencegah untuk menghindarkannya. Maka pada kesempatan ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Satu ketika diturunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Sekali lagi, ketika diturunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 kepada Rasulullah SAW, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Ayat ini mengingatkan kita semua, lillahi hanyalah milik Allah, ma fis samawati apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kamu menampakkan, wa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kamu semua menampakkan apa yang ada di dalam diri kamu, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, yuhasibakum bihillah, maka Allah dengan itu akan tetap memperhitungkannya. Apa makna ayat ini?
bahwa apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi ini adalah milik Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan diri atau menampakkan diri dari apa yang Allah kehendaki. Apakah kita ini menampakkan apa yang kita lakukan atau bahkan menyembunyikan apa yang kita lakukan, maka Allah pun akan memperhitungkannya. Maka inilah yang kemudian menjadikan kegalauan, kegundahan dari para sahabat. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian membuat gundah, membuat gelisah, merasa berat atas apa yang menjadi beban dari sahabat-sahabat, karena merasa bahwa kemanapun kita berada kita tidak bisa menyembunyikan, termasuk Mas Wahyu, Mas apa? Mas Hanafi, dimanapun dengan siapapun Allah akan mencatat, karena di kanan kita ada malaikat raqib, malaikat yang mencatat kebaikan, di kiri kita ada malaikat atid, malaikat yang mencatat keburukan. Sehingga kemanapun kita berbuat baik, Allah akan tahu. Catatan-catatan malaikat pencatat kebaikan itu tidak akan berkurang sedikit pun, dicatat semua. Dimanapun kita berbuat buruk, walaupun kita berbuat buruk di lubang semut, tahu lubang semut? Yang dianggap bahwa di situ tidak ada satupun yang mengetahui, tapi malaikat atid siap mencatat keburukan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah akan memperhitungkan apa yang kita lakukan, dan ini membuat berat, merasa berat. Maka kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian saat mereka datang kepada Rasulullah, kemudian tsumma taraku ala rukabi, summa baroku ala rukabi. Kemudian sahabat itu berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan bahwa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dibebani amalan yang kami tidak sanggup. Kami dibebani dengan amalan yang kami sanggup. Dengan apa? Sholat, berjihad, berpuasa, dan sedekah. Tapi kini telah diturunkan kepada engkau ya Rasul ayat ini. Kami tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut dua kitab sebelumnya? Siapa pengikut dua kitab sebelumnya? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan terhadap pengikut kitab-kitab sebelumnya itu? Maka kemudian apa yang disebutkan, aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Kami mendengar namun kami mengingkarinya. Jadi penerima kitab-kitab sebelumnya mengatakan sami'na, saya dengar, tapi wa asaina, kami mengabaikan terhadap perintah itu. Allah sudah menurunkan hukum-hukumnya, Allah sudah menurunkan perintah-perintahnya buat kita. Jikalau kita diperintahkan sholat seperti ini, kita laksanakan. Jikalau kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, betul-betul kita tinggalkan. Berarti itu bukan sami'na wa asoina, tapi sami'na wa atokna bal qulu bah. Ketika ditanya, apakah kemudian saya dengar tapi kami dengar tapi kami mengingkarinya? Tapi sahabat menjawab, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taati. Maka kemudian disitulah ghufranaka
ampunanmu yang kami mohon ya Allah. Wahai Rabb, ghufranaka Rabbana, ampunanmu lah ya Allah, ya Rabb yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan kepadamu kami akan kembali. Sadar atau tidak bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Tapi harapan kita semua, kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kemudian, sekali lagi, tatkala kemudian mereka membaca dan lisan dari, maka Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan, dan kemudian maka tatkala membaca dan lisan telah tunduk kepadanya, maka kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 200, ayat berikutnya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Apa maknanya? Kami beriman, Rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Berikut orang-orang beriman juga beriman dengan apa yang diturunkan. Maka setiap yang beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, maka tidak ada perbedaan di antara kami dengan satupun dari Rasulnya. Maka seluruhnya akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Para penerima manfaat di balai pelayanan ini, apapun kondisi saudara-saudaraku di tempat ini, sekali lagi, apapun kondisi saudara-saudaraku di tempat ini, tetap syukuri terhadap apa yang Allah berikan. Syukuri dengan apa yang ada pada kesempatan ini. Syukuri dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Maka mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, maka inilah yang kemudian Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Caranya mensyukuri bagaimana? Bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan? Maka dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, termasuk ini, tegakkan sholat 5 waktu. Nanti kalau pada saatnya ada puasa Ramadan, ikut berpuasa. Berbuat baik terhadap sesama, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, membantu temannya yang kesusahan, berkata-kata yang baik terhadap temannya, saling membantu dalam kebaikan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tidak tolong menolong dalam berbuat dosa. Satunya gendaan malah ditutup-tutupi, yang lain gendaan ditutup-tutupi, nutup-nutupi koncone sing gendaan, sing berduaan di bawah pohon terong, pohon terong. Berduaan dibiarkan menutup mata. Bagaimana caranya? Kalau ada temannya gendaan, diingatkan, "Hei, ojo ikut duduk muhrim." Bahaya, gak bahaya tak? Ya bahaya banget. Bahaya banget. Itu artinya apa? Tidak tolong menolong dalam berbuat dosa. Kalau ada temannya berbuat dosa, diingatkan supaya tidak kebablasan, diingatkan. Itulah yang kemudian disebut bahwa kami dengarkan apa yang Allah perintahkan untuk kami laksanakan, kami dengarkan apa yang Allah larang untuk ditinggal.
Itulah yang disebut dengan wa ata'na, dan kami mentaatinya. Maka inilah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka pengampunan buatmu dari Tuhanmu, dan kepadamu ya Allah tempat kembali. Tempat kembali. Ampunanmu lah ya Allah Tuhan kami, dan kepadamu kami akan kembali. Apa artinya? Ketika kita hidup ini, bahwa kita adalah milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Termasuk kita ini kan ada di bumi kan? Di mana kita? Di bumi. Kita di bumi adalah milik Allah. Maka segala sesuatu yang menjadi milik Allah adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya, Mas siapa ini? Mas siapa ini? Mas siapa? Hah? Gus Hermawan. Misalkan Mas Gus Hermawan, ini kan semuanya ada jatah makan semuanya ya. Ngambilnya kalau makan pagi jam berapa? Jam berapa? Jam 7. Kalau makan siang? Setelah sholat duhur. Kalau makan malam? Setelah maghrib. Maka setelah diberikan itu milik siapa? Jatah makan yang sudah diberikan itu milik siapa? Kalau kebetulan yang dikasihkan Mas Gus milik siapa? Kalau diberikan Mas Hanafi milik siapa? Maka akan menjadi pemilik masing-masing. Lah, kalau kemudian sudah menjadi milik masing-masing, kira-kira diambil yang lain boleh enggak? Maka segala sesuatu itu akan dipergunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya kan? Apakah mau dimakan atau disimpan atau makan nanti aja, kan tergantung terserah pemiliknya kan? Sama dengan kita ini adalah milik Allah. Maka apa yang Allah miliki ini, kita ini adalah milik Allah. Maka mempergunakan diri ini yang merupakan milik Allah, maka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memiliki. Sama dengan ini baju, milik siapa ini yang dipakai ini? Milik masing-masing kan? Milik masing-masing kan? Lah, misalkan Mas siapa itu? Kaos? Mas Hendrik. Mas Hendrik itu kaosnya bagus. Misalnya tiba-tiba ada yang mencoret-coret begitu, boleh enggak? Maka tentu tidak boleh kan? Sama. Bahwa diri ini adalah milik Allah. Diri yang adalah milik Allah. Allah akan menginginkan baiknya aja yang kita miliki ini. Maka jikalau apa yang kita miliki ini diinginkan baiknya, maka ketika ada yang mengotori, merusaknya, kira-kira sama dengan itu. Kaos itu misalkan tiba-tiba ditimpuk sama kotoran, marah enggak? Mas Hendrik marah enggak? Sama. Ini diri ini adalah milik Allah. Allah menghendaki kebaikan diri kita ini, tiba-tiba kita sendiri mengotori, maka sang pemilik diri ini akan marah. Yang memiliki diri kita ini marah. Jadi Allah menginginkan diri kita ini tetap suci, bersih, tidak maksiat, selalu melaksanakan perintah Allah, tidak mengotori jiwa ini, tiba-tiba dikotori, maka yang memiliki itu adalah marah. Maka wujud marahnya dari Allah yang memiliki kita, maka Allah akan melemparkan kita ke dalam neraka, akan dibuang di tempat sampah. Misalkan itu kaos itu tiba-tiba dikotor, dioret-oret sehingga tidak layak untuk dipakai, tetap dipakai enggak? Ditimbui kotoran, tetap dipakai enggak? Maka minimal dibuang, bahkan mungkin dibakar itu, karena saking jengkelnya. Begitu pula Allah sudah milik jiwa kita ini, tiba-tiba kita mengotori jiwa kita, maka diri ini akan dilemparkan ke dalam api neraka, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, jikalau kita menjaga jiwa kita, diri kita, maka Allah pun akan meletakkan di tempat yang terhormat namanya Sama dengan baju ini dibersihkan, setelah dibersihkan dimasukkan kemana?
ke almari, di almari dikunci, apalagi kalau kemudian barang itu betul-betul berharga ditaruh di almari, almarinya ditaruh di dalam rumah, ketika keluar ditambah lagi pintu rumahnya dikunci supaya tidak dimasuki oleh maling. Itulah yang kemudian arti kepemilikan itu. Dan sekali lagi Allah tidak akan memberi beban. Di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Maka apapun yang Allah perintahkan, ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu jangan pernah putus asa dengan apapun dalam rangka untuk mengharap ridha Allah. Maka apa yang dapat kita ambil pada kesempatan ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk taat dan patuh pada hukum yang ada, terutama hukum Allah. Maka apapun aturan yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini wajib ditaati dan dipatuhi. Program-program apapun wajib ditaati dan dipatuhi. Dan apapun yang dilakukan seluruhnya adalah untuk kemanfaatan dari yang menerima manfaat dari Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini. Semangat untuk sukses, selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita, kita tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil alaina kullal asir bijahil basyirin nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.